Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Gunawan Y.A. Suprabowo DTH. Bahan bacaan terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Judul renungan ialah bukan janji tapi bukti. Istilah bukti adalah sebuah kata yang amat populer dalam kehidupan masyarakat kita dan telah menjadi bagian dari vokabulari publik. Bukti digunakan dalam konteks ilmiah, dunia hukum, relasi muda-mudi yang tengah dibapuk cinta. Jika Kakanda benar-benar cinta padaku, buktikan, belalah dadaku. Inilah kata-kata puitis yang kerap terjadi. Ada lagi gaya anak muda zaman sekarang yang membuktikan cinta dalam bentuk mobil, apartemen, deposito, prestasi, kesuksesan karir, dan sebagainya. Bukti tersebut menjadi adanya perjuangan dan kerja keras. Hal inilah yang menjadikan orang tumbuh rasa percaya karena tidak dipermainkan. Bacaan kita mengungkapkan pergumulan penulis kitab Pengkhotbah di mana orang beriman kerap kali banyak mengungkap janji tetapi tidak terbukti. Mengungkapkan nasar, apalagi dengan semangat yang berkobar, tapi semuanya hambar. Omong kosong dan akhirnya dicap bohong. Iman yang mengumbar kata-kata oleh pengkhotbah dinilai sebagai iman yang tidak berarti. Iman yang tidak memberi manfaat itu bukan terletak di kata-kata, tetapi di perbuatan yang nyata. Hal ini tidak berarti orang beriman tidak boleh berkata-kata, tetapi kata-kata itu tidak perlu diumbar. Setiap kata-kata itu di dalamnya mengandung pikiran dan ekspresi hati. Agar kata-kata itu memberi manfaat, maka tidak perlu asal bicara. Pengkhotbah menyatakan bahwa lebih baik sedikit berkata-kata dan tidak perlu terburu-buru mengucapkannya. Itu berarti semua kata-kata yang akan diucapkan sudah dipikirkan apa tujuan dan manfaatnya. Semua perlu dikendalikan dengan pikiran dan hati nurani sehingga saat dikatakan sungguh-sungguh dapat dilakukan dan memberi manfaat. Itulah beriman yang dikehendaki Allah. Allah pun tidak pernah mengumbar janji hanya berhenti di kata-kata. Ia selalu mewujudkan janjinya dalam bukti yang nyata. Kita pun kerap mendengar kritikan terhadap seorang pemimpin yang pandai merangkai kata, tetapi tak ada perbuatan nyata. Apakah pemimpin seperti itu akan menjadi inspirasi? Jelas tidak. Keberhasilan pemimpin tidak dinilai dari pandai berkata-kata tetapi tindakan nyata. Namun demikian, ada juga orang yang menunjukkan bukti nyata, tetapi kata-katanya bikin jengkel dan sakit hati. Akhirnya, semua tidak jadi berkat, malah membuat situasi makin gawat. Jadi, memang antara kata dan perbuatan nyata tidak dapat dipisahkan. Itulah yang disebut dengan integritas, menyatunya kata dan tindakan. Memang tidak mudah untuk berintegritas, kerap kali kita bisa salah, tetapi orang yang berintegritas berani koreksi diri dan berubah karena mempertaruhkan kredibilitas. Refleksi renungan pada hari ini ialah mengapa saya paling banyak mengumbar kata dan janji pada orang lain? Mengapa saya pun pandai mengucap doa dengan kata manis tanpa tindakan etis? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, mampukan saya makin bijak mengendalikan perkataan dan janji agar semua dapat terbukti sehingga hidup saya menjadi inspirasi. Amin.